Sebelum video ini dimulai, dimohon pengertiannya bahwa tujuan dibuat video ini adalah untuk edukasi entertainment, dan bukan untuk menaruh curiga bahkan menjatuhkan nama agensi, baik di thumbnail maupun di seluruh isi video ini. Atas pengertiannya, terima kasih. Halo semua, Moon di sini. Tidak terasa pada video ini dibuat, kita sudah berada di pertengahan tahun 2022. Nampaknya, para VTuber, baik indie maupun agensi, bisa dibilang banyak yang graduate dan juga melakukan debut. Pasar VTuber kini juga makin melebarkan sayapnya. Tidak hanya untuk pecinta anime, akan tetapi VTuber kini mulai merambah seperti dunia teknologi dan e-sport. Dan juga sepertinya masih banyak bermunculan agensi baru dan membuka audisi bagi kalian yang berminat menjadi VTuber di pertengahan tahun ini. Mungkin banyak dari kalian yang masih tertarik dan ingin berminat join dengan para agensi yang sedang membuka audisi bagi kalian. Tentu saja, mungkin pertanyaan yang paling sering dan akan ditemukan adalah, bagaimana kalau aku nggak punya alat penunjang streaming? Well, untuk beberapa agensi biasanya mereka akan memberikan karakter VTuber untuk kamu, dan juga beberapa akan memberikan alat penunjang streaming seperti PC dan lainnya. Well, tentu dengan join agensi, kalian akan memiliki banyak keuntungan dan tidak akan terlalu sulit seperti menjadi VTuber indie, dan belum lagi dengan change nama kalian bisa melejit lebih mudah terkenal. Tentunya tidak heran juga, peluang untuk keterima dalam sebuah agensi ini cukuplah kecil. Hal ini disebabkan banyaknya peminat dan lamaran audisi yang masuk ke agensi tersebut. Tentunya, dengan keuntungan yang ditawarkan ini, apakah ada sebuah konsekuensi yang sebenarnya disembunyikan? Tentu masing-masing agensi akan memiliki kontrak yang berbeda-beda. Jadi, apa yang selanjutnya aku sebutkan ini, belum tentu semua agensi akan memiliki kontrak yang sama. Hal pertama yang harus kalian perhatikan ketika kalian diterima, atau bahkan masuk ke dalam agensi, tentu saja kalian harus membaca kontrak kerjasama yang berlaku. Jika kalian berharap donasi akan masuk secara langsung 100% ke kantong kamu, well, mohon maaf, biasanya para agensi akan memotong donasi yang kamu terima dan tergantung berapa persen sesuai perjanjian yang kamu terima, baru akan masuk ke dalam kantong kamu. Belum lagi, jika kamu ingin melakukan kolaborasi. Biasanya, manajer sudah mengurus hal ini, tapi kamu juga dapat meminta manajer kamu untuk merencanakan kolaborasi dengan talent yang kamu inginkan. Lalu, kamu juga harus mempertanyakan atau pikirkan, what if jika sewaktu-waktu agensi kamu ini bubar, bangkrut, atau tutup secara mendadak? Akankah kamu diharuskan untuk graduate, atau kamu dapat meneruskan sebagai VTuber indie? Dan juga kalau semisal kamu akan melanjutkan sebagai VTuber indie, maka kamu juga harus tanya apakah kamu dapat menggunakan karakter yang sudah kamu pakai sebelumnya, atau kamu harus graduate dan membuat karakter baru. Belum lagi jika kamu mau melanjutkan dengan karakter yang sudah kamu pakai, apakah kamu harus melunasi karakter yang kamu gunakan? Dalam artian, karena kamu mendapat karakter yang sudah diberikan dari agensi, kamu harus membayarkan biaya pembuatan karakter yang agensi berikan kepada kamu sewaktu kamu mendaftar. Ada sebuah contoh nyata gelapnya sebuah agensi. Ingat, ini tidak semua ya. Contohnya adalah Azuma Lim, yang merupakan seorang VTuber yang keluar dari sebuah agensi karena agensi ini menahan gajinya selama 7 bulan. Dan di mana user dan passwordnya diganti oleh manajemen Azuma Lim sebelumnya. Lalu, juga ada sebuah contoh dari Omiya Ema, yang mana agensi Cyberlife yang dia masuki kini membubarkan diri dikarenakan masalah keuangan. Emma sendiri di sini dapat meneruskan menjadi VTuber indie, menggunakan karakter yang sudah ada dengan syarat membayarkan biaya karakter yang telah diberikan agensinya. Sehingga hak cipta kepemilikan karakter jatuh ke tangan Emma dan bukan ke tangan agensinya lagi. Mungkin hal sekecil ini yang agak sedikit jarang orang perhatikan ketika hendak join sebuah agensi. Banyak terms dan agreement yang jarang dibaca dan mungkin tidak terpikir karena hanya ingin ketenaran dan ingin have fun dengan VTuber lainnya. Jadi, jika kalian ingin join dengan sebuah agensi, alangkah lebih baiknya berpikir ke depan dan kalian juga harus memperhatikan kesepakatan kontrak kerja yang akan kalian tanda tangani. Sehingga, kalian memiliki gambaran bagaimana ke depannya ketika kalian ingin memasuki pasar VTuber yang dinaungi sebuah agensi. Memang banyak keuntungan join dengan agensi, akan tetapi jangan sampai kalian terperangkap dengan agensi abal-abal, atau ingin menjadi indie dengan karakter yang sudah digunakan, tetapi
tidak dapat membayar hak cipta karakter dikarenakan tidak mempersiapkan biaya yang disebabkan tidak membaca kontrak kerja ketika kalian masuk sebuah agensi. Nah, segitu aja dulu video pembahasan aku kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, bisa like dan bagikan ke komunitas kamu. Lalu, kalau kamu ada masukan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Juga subscribe aku bagi yang belum, agar kalian tidak ketinggalan notif video maupun live stream dari aku. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Moon, peace out. Small eyes, big thighs, man, I hope that bitch buy till she open up them legs and oh my god, is that a guy? Ay, MC God is what they call me. All these traps, they really want me. Eat my balls like edamame, coming fast, you cannot stop me.